Hey guys, welcome to Daily Screen. Akhirnya sekarang kita akan nge-breakdown dan juga mencari detail menarik apa yang bisa kita temukan dari What If episode 8. Series What If hanya tersisa satu episode lagi dan di episode 8 ini benar-benar pengantar yang sangat baik untuk puncak cerita dari series What If ini. Di episode 8 ini mengambil latar belakang dari film Avengers Age of Ultron di mana Ultron berhasil mengalahkan para Avengers dan berhasil merebut tubuh sintetisnya, tentu saja Vision. Di dalam realitas alternatif ini diceritakan kalau Ultron Vision akhirnya berhasil bergabung dan menjadi sosok yang sangat mengerikan dan memiliki misi untuk mendamaikan alam semesta. Cara satu-satunya tentu saja menghancurkan semua makhluk hidup sehingga hanya mereka saja robot-robot ini yang tersisa. What If episode 8 ini benar-benar membuat kita tercengang sekaligus shock dan juga kita sempat memikirkan kalau jalan cerita dari Avengers Age of Ultron sebelumnya ini seperti ini, wah, sudah jelas film Avengers Age of Ultron itu akan sangat luar biasa. Tapi memang kekurangannya nantinya tidak akan sejalan dengan misi dari Marvel Studio di mana akan mengeluarkan villain utama di puncak di Infinity War dan juga Endgame. Penggabungan tubuh antara Ultron dan juga Vision saja sudah sangat mengerikan dan di film ini di What If episode 8 ini kita ternyata diberikan kejutan lagi. Infinity Stone ternyata berhasil dimiliki oleh Ultron Vision ini setelah membelah Thanos menjadi dua bagian. Dan benar apa yang dikatakan oleh The Watchers, realitas alternatif ini sangat mengerikan dengan Infinity Stone dipegang oleh makhluk yang salah yang sedang jahat-jahatnya. So di video kali ini seperti biasa kita akan mencari easter egg dan juga detail-detail menarik yang bisa kita temukan dari sepanjang What If episode 8 ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia What If episode 8 Breakdown. Let's go! Di menit-menit awal dari What If episode 8 kita diperlihatkan bagaimana Hawkeye dan juga Black Widow berusaha untuk mengalahkan drone dari Ultron yang sangat-sangat ingin membunuh mereka. Di dalam realitas ini akhirnya kita mengetahui bahwa Ultron sudah menguasai dunia dan menghancurkan seluruh kota yang ada di bumi ini, serta hanya menyisakan dua superhero yang sangat terkenal di Avengers, tentu saja Black Widow dan juga Hawkeye. Melihat fakta hanya Black Widow dan juga Hawkeye yang selamat dari serangan Ultron, jelas ini membuat kita bangga dengan dua sosok ini dengan superhero yang tanpa superpower seperti Thor, Hulk, dan yang lainnya. Mereka berdua berhasil selamat dan menjadi tulang punggung keselamatan dari semesta saat ini. Tersisanya Black Widow dan juga Hawkeye di realitas ini sebenarnya juga diadaptasi dari komik Marvel yang berjudul Age of Ultron yang dirilis di tahun 2013. Di komik ini diceritakan kalau semua pahlawan favorit kita mati dan Hawkeye dan juga Black Widow lah dua Avengers yang tersisa. Tentu saja di dalam komik Age of Ultron 2013 ini Tony Stark juga ikut mati sesuai dengan yang terlihat di What If episode 8 ini guys. Kita kembali ke adegan awal di mana Black Widow juga Hawkeye sedang berjuang untuk mengalahkan anak buah dari Ultron. Di sini kita juga sempat melihat bagaimana si Hawkeye menggunakan jubah Harry Potter atau jubah yang tidak terlihat di sela-sela pertarungan ini. Sejauh ini memang kita tidak tahu dari mana Hawkeye mendapatkan teknologi yang sangat keren ini, tapi kalau kita mencoba untuk menduga, jelas ini mungkin adalah teknologi dari S.H.I.E.L.D. seperti yang digunakan oleh teknologi helicarrier merek S.H.I.E.L.D. yang hadir di Avengers tahun 2012. Di film itu kita juga dibuat tercengang dengan teknologi dari helicarrier yang bisa menghilang di udara. Kalau kita melihat kemiripan antara jubahnya seperti itu, kemungkinan besar jubah Harry Potter yang digunakan oleh Hawkeye ini didapatkan dari S.H.I.E.L.D. Masih fokus dengan karakter Hawkeye di What If episode 8 ini, selain ia menggunakan jubah yang tidak terlihat, ternyata di sini Hawkeye menggunakan lengan logam sama seperti yang digunakan oleh Winter Soldier. Sejauh ini kita tidak dijelaskan mengapa Hawkeye bisa menggunakan lengan robot seperti ini, tapi kalau kita mencoba untuk berteori, kemungkinan besar ini didapatkan dari pertarungan Hawkeye ketika para Avengers ini menyerang markas Hydra di pembukaan film Avengers Age of Ultron pada tahun 2015. Di sana, kalau kalian ingat, Hawkeye ini sempat tertembak oleh meriam laser yang hampir membunuhnya. Kalau di timeline utama, tentu saja Hawkeye tidak terbunuh ataupun tidak cacat di momen ini. Kemungkinan besar di realitas ini, Hawkeye justru tertembak laser tersebut dan mengenai lengannya dan membuat lengannya cacat. Dalam proses itu, akhirnya Hawkeye ini mendapatkan bantuan teknologi dari Tony Stark dan sebagainya, sehingga ia mendapatkan lengan robot seperti yang kita lihat di What If episode 8 ini guys. Di scene selanjutnya, The Watchers akhirnya menjelaskan bagaimana realitas ini bisa sekacau ini. Ternyata, asal kekacauan dalam realitas alternatif ini dimulai dari pemikiran satu orang, siapa lagi kalau bukan Tony Stark.
Seperti yang terjadi di Avengers Age of Ultron, di What If episode 8 ini, Tony Stark juga ternyata bermimpi melihat baju zirah yang menguasai seluruh dunia, dalam artian itu adalah Ultron. Nah, berangkat dari mimpi itulah akhirnya kita melihat bagaimana Avengers juga meneliti tongkat Loki sama seperti yang ada di film utamanya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan timeline utama dari MCU, memang Tony Stark di timeline ini justru menciptakan Ultron yang lebih jenius dan juga kuat daripada di versi MCU. Kita sendiri bisa melihat bagaimana ia bisa dengan mudahnya menghancurkan berbagai tantangan sekaligus juga mengalahkan Avengers sehingga mendapatkan tubuh Vision. Kita beralih ke adegan selanjutnya. Di sini ketika The Watchers berbicara tentang Vision yang sedang dibuat oleh para Avengers, di antara para Avengers yang sedang mengelilingi Vision, di sini kita melihat ada sosok Natasha Romanoff yang ikut bergabung mengawasi tubuh dari Vision. Sudah jelas kehadiran sosok Natasha Romanoff di momen ini jelas berbeda sekali dengan versi Age of Ultron di versi MCU, di mana di momen ini sebenarnya Natasha tidak ada karena memang sedang ditangkap. Justru Wanda dan juga Pietro lah yang menggantikan Natasha menjaga tubuh Vision. Momen-momen mengerikan usaha Ultron mengalahkan dan juga menghancurkan bumi diceritakan dengan jelas oleh The Watchers, termasuk juga dengan momen kematian Tony Stark yang ternyata dibunuh oleh Ultron tanpa ampun. Lagi-lagi karakter Tony Stark ataupun Iron Man harus meninggal di setiap realitas yang hadir di series What If ini guys. Tidak sedikit dari fans Iron Man di luar sana sedikit kecewa dengan series What If ini. Kenapa sosok Tony Stark ataupun Iron Man harus meninggal di setiap realitas? Tapi kalau kalian memahami dan juga mengambil hikmah dari kejadian kematian Tony Stark di setiap realitas di series What If ini, sudah jelas ada maksud yang ingin disampaikan oleh pihak Marvel Studio terkait kematian Tony Stark. Secara keseluruhan, maknanya adalah kematian dari sosok Tony Stark adalah titik mutlak dari setiap waktu, yang pada akhirnya memang membuat takdir ini tidak dapat diubah dan tidak dapat digerakkan, tidak peduli timeline mana yang sedang ditempati oleh Tony Stark. Pada akhirnya, pengorbanan Tony Stark di timeline utama diikuti oleh kematian lainnya sosok Tony Stark di setiap realitas yang ada di multiverse MCU. Di momen selanjutnya kita melihat Ultron Vision mengambil kendali roket yang ada di seluruh bumi dan akhirnya meluluh lantakan bumi sehingga membuat bumi menjadi sekarat. Di sini setiap momen kita melihat banyak sekali cameo dari karakter terkenal dari Marvel. Salah satunya ada General Thaddeus Ross yang begitu terkejut melihat serangan dari Ultron yang sangat tiba-tiba dan membuat mereka tidak bisa mempersiapkan serangan tersebut. Cameo besar selanjutnya akhirnya kita melihat sosok Thanos yang mirip sekali dengan Infinity War. Cara masuknya, cara ia keluar dari portal pun sangat mirip dengan yang ada di film Infinity War. Dan di sini tampaknya Thanos ingin mengambil Mind Stone yang ada di dahi Vision. Tapi ternyata apa? Di sini momen yang sangat lucu dan juga mendebarkan sekaligus membuat kita shock. Ternyata di sini tanpa babi bu, Vision langsung membelah tubuh Thanos menjadi dua bagian yang membuat kita tersedak di pertengahan film ini. Kalau kita mencoba menerjemahkan adegan ini, di sini terlihat kalau Ultron Vision ini langsung mengetahui maksud dari Thanos mendatangi dirinya, yaitu untuk merebut Mind Stone yang ada di keningnya. Setelah itu di sini Vision melihat, wow, sudah ada lengkap Infinity Stone di depannya yang dipegang oleh Thanos, dan ini tentu membuat Vision bersemangat untuk mendapatkan kekuatan baru menghancurkan seluruh galaksi agar tentram dan abadi sesuai dengan misinya. Tentu di sini merupakan adegan yang sangat lucu sekaligus miris. Di sini kita melihat bahwa Thanos mati konyol dan sia-sia di sini menghadapi Ultron Vision. Kita di sini tertawa terbahak-bahak mencoba membayangkan kalau Thanos ini sangat-sangat bersusah payah mengumpulkan Infinity Stone dan tinggal satu lagi yaitu Mind Stone justru dibelah menjadi dua tubuhnya oleh Ultron Vision. Thanos benar-benar sial di dalam realitas What If ini guys. Setelah berhasil mengalahkan Thanos, akhirnya Ultron Vision merebut Infinity Stone tersebut dan dengan mudahnya akhirnya menciptakan banyak sekali pasukan Ultronnya dengan Infinity Stone yang digunakannya itu. Sekaligus Infinity Stone ini juga membentuk armor baru untuk Ultron Vision. Setelah berhasil menciptakan banyak pasukan barunya, di sini Ultron Vision akhirnya membuat kapal luar angkasanya sendiri yang mirip sekali dengan Death Star yang ada di film Star Wars. Dengan kapal ini, ia bisa membawa pasukannya ke seluruh galaksi untuk menghancurkan planet-planet yang eksis di dunia MCU. Di misi-misi penghancurannya, ketika Ultron Vision ini mengunjungi Sovereign untuk menghancurkannya, kalian akan sangat jelas melihat anggota Guardians of the Galaxy melawan Ultron Vision. Kalau kita melihat lokasinya, jelas ini berlatar pada film Guardians of the Galaxy Volume 2.
Dan yang paling membuat kita gagal fokus di antara Guardian of the Galaxy ini ternyata masih ada karakter Gamora di universe ini guys. Artinya Gamora di universe ini tidak pernah mati demi Soul Stone. Jelas kita beranggapan kalau Thanos menemukan cara tersendiri untuk mendapatkan Soul Stone tanpa mengorbankan Gamora. Pertanyaannya, bagaimana cara Thanos mendapatkan Soul Stone selain mengorbankan Gamora? Apakah ada orang lain yang begitu disayangi oleh Thanos di universe ini? Apakah itu Nebula? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Di adegan selanjutnya di sini kita melihat Korg melawan robot-robot Ultron di Sakaar, dan di sini kita melihat bagaimana OP-nya seorang Korg di sini. Inilah benar-benar yang kita harapkan dari sosok karakter satu ini yang tidak di-nerf seperti di timeline utama MCU. Tampaknya Korg adalah salah satu karakter yang paling terakhir yang bisa melawan Ultron, dan di sini kita melihat Grandmaster juga sudah pasrah menerima karma yang akan dihadapinya, dan pada akhirnya Sakaar juga ikut hancur. Di misi selanjutnya, Ultron Vision juga menghancurkan Ego the Living Planet, dan di sini kita juga melihat bagaimana mimik wajah dari planet ini berubah menjadi sedih seperti ingin menangis karena termakan oleh drone dari Ultron. Target selanjutnya dari Ultron Vision di sini tibalah mereka di planet Nova. Berbeda dengan planet-planet lain yang tidak memiliki perlawanan yang berarti bagi Ultron Vision, di planet Nova ini secara tiba-tiba Captain Marvel hadir menerjang Ultron Vision. Dan adegan kedatangan dari Captain Marvel ini mirip-mirip seperti adegan Avengers Endgame ketika Captain Marvel menghancurkan kapal dari Thanos. Ketika Captain Marvel tiba di Nova Corp, di sini ia mencoba untuk menghentikan Ultron. Captain Marvel langsung memanggil Ultron Vision ini sebagai Skynet. Tentu saja Skynet ini berhubungan dengan film Terminator yang menjadi ancaman utama dari film tersebut. Kita beralih ke adegan selanjutnya. Di sini ketika Natasha Romanoff membuka sebuah kotak, dia menemukan perisai dari Red Guardian milik Alexei Shostakov di film Black Widow. Meskipun memang Alexei tidak pernah memiliki perisai aslinya di film Black Widow, tapi kita sempat diperlihatkan bagaimana bentuk perisai dan juga kostum lengkap dari Red Guardian lewat figur yang diberikan oleh Natasha di penjara bersama Alexei Shostakov. Tampaknya di universe ini, Alexei Shostakov juga menjadi ayah angkat dari Black Widow seperti yang terjadi di filmnya. Tentu saja ada ikatan dan juga perasaan lain saat Natasha menemukan shield dari Red Guardian ini. Sekarang mari kita beralih ke adegan selanjutnya ketika Clint Barton hampir menyerah menemukan file Zola. Di sini lagi-lagi Clint Barton menyinggung dialog yang ada di film Star Wars A New Hope. Kata-kata putus asa dari Hawkeye ini sama seperti ada di film Star Wars tersebut, tentu saja kata-kata seperti ini. The Death Star not in the main computer. Beralih ke adegan selanjutnya, ketika Natasha dan juga Clint menemukan Zola di sebuah komputer, di sini dia berada di fasilitas di Siberia yang kita lihat di Captain America Civil War, di mana pada saat itu Bucky dan juga Steve Rogers berhasil melacak keberadaan Zemo. Seperti yang kita ketahui, Zola ini mengunggah pikirannya ke komputer sebelum meninggal pada tahun 1972. Tapi memang pada akhirnya AI dari Zola ini akhirnya dimusnahkan secara menyeluruh di Captain America The Winter Soldier. Di mana pada momen itu, Captain America dan juga Black Widow menghancurkan AI dari Zola di Camp Lehigh. Nah itulah kalau di timeline utama MCU, di mana Arnim Zola ini berakhir di Camp Lehigh. Sedangkan di Alternative Universe di What If episode 8 ini, ternyata AI dari Arnim Zola ini ada di pangkalan Siberia di mana program Winter Soldier lahir di bawah pengawasan ilmuwan Nazi itu sendiri. Lab dengan ciri khas bersalju ini adalah lokasi kunci dari film Captain America Civil War. Di momen-momen pertemuan antara Clint Barton, Natasha dan juga Arnim Zola ini, di sini Zola sempat menyebutkan bahwa nama asli dari Clint Barton adalah Clint Francis Barton yang ternyata diadaptasi langsung dari komik Marvel. Di episode 8 ini, Hawkeye mengaku kalau mewarisi nama Francis itu dari neneknya. Kalau kita mencoba membandingkan dengan kejadian yang ada di komik Marvel, di komik tersebut diceritakan kalau Hawkeye dan juga Mockingbird dari bumi alternatif lain memiliki seorang putra bernama Francis Barton yang menjadi anggota dari Next Avengers. Tentu ini merupakan easter egg yang sangat menarik dan kita bertanya-tanya, jangan-jangan Francis Barton akan muncul di MCU di masa depan. Masih di momen pertemuan antara Clint Barton, Natasha dan juga Arnim Zola, di sini kita melihat bagaimana kerennya anak panah dari Hawkeye yang ternyata bisa menjadi USB akhirnya mentransfer kesadaran dari Arnim Zola ke sistem kepala dari drone Ultron. Kalau di timeline utama MCU, tepatnya di film The Avengers, sebenarnya Clint Barton ini pernah menggunakan panah USB-nya, yaitu ketika ia menembakkan USB panahnya ini ke Helicarrier SHIELD dan akhirnya mengunggah virus ke server dari SHIELD.
Dan tentu saja di What If episode 8 ini tidak jauh berbeda dan di realitas ini semua panah canggih dari Hawkeye masih tetap sama dengan versi timeline utama. Setelah Hawkeye berhasil menusukkan USB panahnya ke server sistem dari anak buah Ultron ini, akhirnya AI dari Arnim Zola memiliki tubuh fisik pertama di MCU. Kalau di dalam komik Marvel, memang Arnim Zola ini pernah memiliki tubuh fisik yang disebut dengan Zolatron. Dengan tubuh robotnya ini, Zolatron akhirnya bisa berkomunikasi dengan cara yang sama seperti rekan-rekan MCU lainnya. Di adegan selanjutnya, akhirnya dengan sedih kita melihat kematian dari Clint Barton yang sangat epik. Momen-momen kematian Hawkeye di What If episode 8 ini mencerminkan kematian Natasha di Vormir lewat film Avengers Endgame. Bahkan musiknya saja mirip sekali dengan kedua adegan ini. Setelah Ultron Vision ini berhasil meluluhlantakkan galaksi, ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Saat ini jiwanya benar-benar tenang dan merasa kalau misinya sudah berhasil sepenuhnya. Tapi ketika momen The Watcher sedang berbicara dengan kita, tiba-tiba Ultron Vision ini menyadari ada orang lain yang sedang berbicara ke layar kaca kita. Ternyata Ultron Vision menyadari adanya The Watchers dan akhirnya menyadari adanya multiverse, dan ini benar-benar sangat luar biasa dan sekaligus membuat kita tercengang dengan kekuatan dari Ultron Vision menggunakan Infinity Stone ini. Ketika momen pertarungan antara Ultron Vision melawan The Watchers, ini kita benar-benar diperlihatkan bagaimana dahsyatnya kekuatan dari The Watchers dan juga Ultron Vision. Di antara banyaknya adegan pertarungan antara mereka berdua ini, kita dibuat gagal fokus dengan adegan bagaimana Ultron Vision melahap seluruh alam semesta. Tampilan dan juga ukurannya ini benar-benar mereferensikan ke sosok Galactus yang ada di komik Marvel. Yang semakin membuat mereka ini mirip karena memang saat ini Ultron Vision menggunakan helm yang khas seperti tampilan dari Galactus. Sejauh ini, apakah ini merupakan tanda-tanda akan kehadiran Galactus di masa depan? Mari kita tunggu saja kelanjutan dari proyek-proyek Marvel ke depannya. Masih di momen pertarungan antara The Watchers melawan Ultron Vision ini, di sini kita melihat bagaimana kerennya The Watchers melakukan kekuatan yang bisa menabrak alam semesta sehingga bisa berganti-ganti pindah ke universe ini dan juga pindah ke universe yang lainnya. Di antara universe ini kita juga sempat melihat ada Steve Rogers yang ternyata menjadi Presiden Amerika Serikat di salah satu realitas alternatif. Selain sosok Steve Rogers, di sini kita juga dibuat gagal fokus dengan adanya pria yang menggunakan kemeja bernanas lagi seperti di episode Partitor. Sejauh ini kita benar-benar penasaran apakah pria ini ada peran penting nantinya di akhir dari What If, karena memang sejauh ini selalu muncul di hadapan kita. Selain itu, universe berganti satu demi satu dan juga kita diperlihatkan bagaimana universe-nya Wakanda dan juga ada sosok Skrull yang melihat pertarungan mereka. Sejauh ini hanya itulah detail-detail menarik yang bisa kita temukan dari What If episode 8 ini. Jelas di episode 8 ini masih banyak sekali hal-hal yang menggantung karena memang akan dilanjutkan di episode 9 dari What If di Rabu depan mendatang. Sejauh ini kita tidak bisa berkata-kata lagi dan kita benar-benar penasaran untuk menunggu Rabu depan melihat bagaimana Ultron Vision ini yang sudah mengetahui multiverse harus melawan Doctor Strange, waktu The Watchers, kemudian ada juga Peggy Carter dan sebagainya yang berasal dari universe yang berbeda-beda. Semoga saja nanti di akhir episode 5 benar-benar memberikan kita sajian yang luar biasa dan juga melihat bagaimana pertempuran epik antara Avengers melawan Ultron Vision ke depannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video breakdown kita terkait What If episode 8. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Cheers!